wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita bisa melaksanakan ibadah sahur bagi Bukit Lebah, Tanah Ujar maupun yang di rumah yang ada di semua tempat yang mendengarkan. Saat ini sudah tanggal 18, berarti kurang lebih 18 Ramadan. Tinggal 2 hari lagi menuju 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana dalam banyak hadis ya, salah satunya diriwayatkan oleh istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu menghidupkan malam dalam bulan Ramadan, terkhusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang bertujuan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW pun memberikan anjuran, mengisyaratkan bahwasanya carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW dan para sahabat pun biasa dalam 10 hari terakhir Ramadan itu beriktikaf, mengisi iktikaf mereka dengan ibadah-ibadah, khususnya ibadah dalam masjid. Kita kemarin sampai di surah Al-Zariyat. Al-Zariyat ini maknanya adalah angin, bahwasanya angin bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Angin ini bisa membawa keberkahan maupun kebinasaan. Dan angin adalah salah satu tanda kekuasaan, kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja ke surat selanjutnya, surat yang akan sekelumit saya bahas, itu surah ke-52 setelah surah Al-Zariyat, yaitu surah Tur. At-Tur. At-Tur ini nama gunung ya. At-Tur ini nama gunung ya. Penamaan ini sudah lama ya, dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita misalnya di Indonesia ada gunung apa misalnya? Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, kayak Gunung Pangrango. Nah itu ada tuh, namanya Gunung Tur. Wah, gunung ini gunung yang sakral, dan itu ada di daerah pegunungan ya. Pegunungan, ada istilahnya pegunungan Sinai. Itu letaknya di pertengahan ya, atau di antara Israel dan Mesir ya, itu ada pegunungan Sinai, termasuk Tur. Nah, apa nih kok bisa sampai-sampainya gunung gitu ya dinamai menjadi nama surah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat pertama bersumpah gitu ya, bersumpah menggunakan nama gunung Tur gitu ya. Kita mengetahui ya bahwasanya gunung Tur ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu gitu ya. Dalam surah ini ya,
banyak sekali aspek-aspek yang dibahas. Untuk malam hari ini saya akan membacakan cukup ayat 1 sampai 6 dari surah Tur. Saya bacakan dulu saja. A'udzubillahi Wattur, demi gunung, gunung atau gunung Tur ya, yaitu ada di Sinai. Kita di Mastur, dan demi kitab yang ditulis. Apa ini kitab yang ditulis? Tafsirnya adalah Lauh al-Mahfuz fi raqqin mansyur, pada lembaran yang terbuka. Wal baitul ma'mur, demi baitul makmur. Ya, apa nih baitul makmur itu apa gitu ya, singkatnya adalah tempat ibadah gitu ya. Nanti akan dijelaskan kembali ya tentang ini. Wasaqfil marfu, demi akad yang ditinggikan. Maknanya adalah langit ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sumpah gitu ya dengan gunung gitu ya, dengan langit ya. Kemudian di ayat yang lain wasyams ya, demi matahari gitu ya, bahkan demi waktu duha, misalnya duha. Nah, itu adalah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala atas penciptaannya. Wal bahril masjur, demi lautan yang mendidih ya. Atau ada yang memaknainya yang penuh gelombang. Pada intinya ini adalah lautan gitu ya. Itu juga yang memaknainya lautan yang meluap gitu ya. Jadi laut di sini adalah maknanya laut yang kelak akan meluap ya, di hari kiamat. Di hari kiamat itu kan digambarkan gunung-gunung berterbangan ya, manusia-manusia bagaikan laron yang berterbangan gitu ya. Langit terbelah, tanah terbelah ya. Tanah berguncang dengan dahsyat gitu ya. Laut pun gitu ya meluap. Nah, itu nanti kejadian hari kiamat ya, dan itu adalah benar adanya gitu ya. Jadi itu adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Begitupun sebab-sebab turunnya ayat-ayat dalam surah At-Tur adalah karena ingkarnya kaum kafir Quraisy ketika itu ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan akan hadirnya, akan adanya kiamat gitu ya, hari pembalasan. Tetapi mereka ingkar ya, maka ditegaskan dalam surah At-Tur bahwasanya kiamat ya, janji Allah Subhanahu wa taala tentang kiamat itu pasti akan terjadi gitu ya. Jadi yang dari ayat 1 sampai 6 ini ya, gunung Tur yang menjadi saksi perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Musa gitu ya. Tempat diterimanya wahyu ya Musa alaihissalam. Kemudian Lauh Mahfuz ya adalah tempat takdir catat gitu ya. Ini adalah buku semacam dalam tanda kutip buku besar gitu ya, penciptaan Lauh Mahfuz. Kemudian ada Baitul Maqmur yang menjadi tempat ibadah, khususnya ibadah malaikat gitu ya. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian langit yang tinggi yang dalam artian menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an itu ada isyarat bahwasanya bumi ini dikembangkan gitu ya, dari semulanya menyatu ya, kemudian mengembang sehingga langit terus meninggi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwasanya langit ini kokoh gitu ya, tanpa tiang gitu ya, tapi bisa menjaga ya, bisa meninggi. Nah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kalau misalnya langit ya harus butuh tiang misalnya. Jadi kita harus, manusia ini harus membuat tiang untuk langit ya, kalau roboh. Nah, itu kan betapa repotnya ya manusia. Kemudian dan laut yang meluap ya, ini melambangkan kedahsyatan hari kiamat ya. Kita mulai dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bait itu maknanya tempat
singgah ya, atau rumah. Bait itu rumah. Al-Ma'mur itu yang dihuni ya. Jadi rumah kosong itu ya, itu tidak bisa dinamai Baitul Ma'mur ya, tapi kalau ada rumah, ada tempat yang dihuni, entah manusia ataupun jin misalnya, itu bisa dikatakan sebagai Baitul Ma'mur ya. Sesuatu yang terhuni gitu ya. Nah, adapun ini yang dalam Al-Quran yang dimaksud Baitul Ma'mur adalah tempat para malaikat beribadah. Misalnya kita, ya, umat manusia ini kan ibadah, ya, kiblatnya itu ke Ka'bah. Ya. Kita tidak menyembah Ka'bah ya. Ka'bah hanya arah saja, gitu ya. Biasanya orang-orang itu berkumpul di Baitullah, di Ka'bah. Nah, Ka'bah ini sebagai tempat ibadah, gitu ya. Begitupun ada namanya Baitul Ma'mur, yaitu tempat ya khususnya malaikat-malaikat beribadah ya. Itu dinyatakan ada di langit ketujuh. Kalau alam yang bagaimana bentuknya ya, ada yang bilang ya, ada yang menyatakan seperti ini ya, seperti itu. Dan jelas kita cukup meyakini ya, kebenaran adanya Baitul Ma'mur dan para malaikat yang senantiasa beribadah ya, bertasbih dan lain sebagainya ya. Jadi ya, Baitul Ma'mur juga disebut sebagai Ka'bahnya langit gitu ya. Kan kalau Ka'bahnya bumi ini ada Ka'bah yang di Arab gitu ya, maka Ka'bahnya langit ada Baitul Ma'mur ya, yang dinyatakan dalam sebuah riwayat dimasuki ya setiap harinya oleh 70.000 malaikat ya. Kalau alam apakah benar 70.000 atau itu melambangkan banyaknya gitu ya, malaikat yang beribadah gitu ya. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Malik bin Sa'sa, Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya dan mereka tidak akan kembali lagi setelahnya. Muttafaqun alaih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, itu kan beliau pergi ke mana-mana gitu ya. Nah, salah satunya adalah ke Baitul Ma'mur ya. Bahkan melewati Gunung Tur juga ya. Berarti ya kita itu. Ya, jadi itu ya hadisnya tentang adanya Baitul Ma'mur ya, dan itu ada di langit ketujuh. Ya. Ada isyarat bahwasanya malaikat di sana beribadah tanpa henti ya. Malaikat itu kan dalam Al-Quran memang disifatkan lalu nama yu'marun ya, mereka melakukan apa yang diperintahkan gitu ya. Itu adalah malaikat ya. Dan itu juga menggambarkan tentang kemuliaan ya, kesucian tempat tersebut ya. Baitul Ma'mur itu gitu ya. Jadi Baitul Ma'mur sebagaimana Ka'bah yang melambangkan Islam ya, tempat peribadatan muslim di bumi ya, maka Baitul Ma'mur adalah di langit gitu ya, tanda ke maha besaran Allah ya, di bumi maupun di langit. Itu adalah tentang Baitul Ma'mur ya. Kemudian kita akan bicara soal Gunung Tur. Gunung Tur ini sangat erat kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam ya, sebab kejadian-kejadian yang ada di Gunung Tur yaitu dialami oleh Musa alaihissalam ya. Bahkan Tur sendiri ya, dalam bahasa bisa diartikan gunung gitu ya, dan lekat sekali dengan gunung-gunung Sinai. Sinai itu sebuah tempat ya, pegunungan di daerah tadi ya, ada di Arab gitu ya, dekat dengan Israel, dekat juga dengan Mesir gitu ya. Gunung Tur sendiri ya adalah salah satu tempat yang cukup sering ya, tidak sedikit ya, maksudnya ada dalam Al-Quran gitu ya. Salah satunya adalah dari tadi ya, yang kita bacakan surah Tur ayat 1 ya, kemudian dalam Al-Quran surah Al-A'raf gitu ya, ayat 143 yang disebut tentang gunung itu. Dan kemudian di Al-Quran surah Al-Baqarah
ayat 63 ya. Itu adalah tentang Tur gitu ya. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu ya, di Gunung Tur gitu ya. Yaitu kitab Taurat ya, setelah perjalanan beliau alaihissalam bersama Bani Israel keluar dari Mesir ya. Bahkan Musa alaihissalam pun berpuasa selama 40 hari di Gunung Tur gitu ya. Kemudian ya tadi ya menerima wahyu. Bahkan ya di tempat itu pun Musa alaihissalam ya, yang masyhur ya meminta untuk melihat Allah ya, melihat secara langsung ya. Ya Allah menunjukkan bahwa tidak ada makhluk ya yang mampu melihatnya secara kasat mata di muka bumi ya, di dunia ya. Allah menampakkan kekuasaannya ya di atas bumi sampai Musa alaihissalam pingsan gitu ya. Kelak ya, insya Allah ya, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga akan melihat ya, dalam tanda kutip melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Para sahabat bertanya apakah benar gitu ya, melihat, benar-benar melihat ya. Maka Rasulullah SAW menggambarkan ya, mengisyaratkan seperti sebagaimana sahabat melihat bulan gitu ya. Para sahabat bisa gitu ya, melihat bulan ketika malam, maka seperti itu ya. Pada akhirnya ya, orang-orang masuk ke dalam surga itu bisa melihat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu ada di luar jangkauan kita ya, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita imani gitu ya. Bahwasanya kita ya, insya Allah kalau masuk ke dalam surga, kalau selamat ya di akhirat, maka bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kejadian ketika anak sapi emas ya, kejadian Samiri ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari Gunung Tur ya, dia mendapati Bani Israel yang malah menyembah patung anak sapi ya. Itu nanti kisahnya adalah tentang Samiri ya. Adapun hadis-hadis ya, tentang Gunung Tur ya, dalam perjalanan Isra Mi'raj ya, Rasulullah SAW melewati beberapa tempat suci termasuk Gunung Tur ya. Bahkan beliau SAW melakukan sholat di sana. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku melewati Musa pada malam Isra di dekat gunung berpasir merah Tur ya. Dan ia sedang sholat di dalam kuburnya gitu ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kedudukan yang mulia ya, bahkan setelah wafat masih dalam keadaan beribadah gitu ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Tur adalah salah satu dari tempat yang diberkahi gitu ya. Jadi kan memang ada tempat-tempat yang diberkahi ya, tempat-tempat ibadah ya yang diberkahi. Salah satunya adalah Gunung Tur. Dalam hadis yang lain ya, masih hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, aku melewati negeri di mana cahaya Allah tampak bersinar, yaitu Tur ya, tempat Musa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis Tabrani sanadnya dinilai sahih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 tempat yang diberkahi di bumi ya. Jadi Rasulullah mengatakan ada 4 tempat yang diberkahi di bumi. Salah satunya adalah Tur ya, Gunung Tur. Dan yang ketiga yang lainnya adalah Masjid Al-Haram ya, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan terakhir Masjidil Aqsa ya. Yang saat ini tempat suci itu ya, khususnya Masjidil Aqsa sedang dalam cengkraman ya, penindas ya, tangan-tangan penindas. Semoga ya kita semua diberikan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk segera membebaskan Masjidil Aqsa. Begitupun seluruh tempatnya dari sekitarnya Palestina dan yang lainnya. Amin. Baik, sekian saja ya tentang tur ini ya, singkat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah ya, pelajaran dari ya. Insya Allah besok kita akan melanjutkan ke surah An-Najm ya, setelah kajian hadis bersama Ustaz Huda. Surat selanjutnya adalah surat An-Najm ya. An-Najm ini maknanya adalah bintang. Aku lakum syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.